Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Sari Utami. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap pertama, program studi Bahasa Indonesia. Saya mengajar di SDN Ibu Jenab 2 dan sekarang akan melaksanakan UKIN di SMP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Coba lihat di sini di sekitar kalian, teman-temannya, ada yang tidak masuk gak? Ada yang tidak masuk gak? Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Disconnected. Siapa? KPK sama Nini. Oh, ini sakit ya? Iya. Ini sakit. Kita doakan dulu sama-sama ya supaya Dini cepat sembuh ya. Sudah didoakan? Ya, doakan Dini supaya cepat sembuh. Coba sebelum belajar cek dulu kebersihannya. Mana ada sampah nggak? Coba lihat di kolong bersih semuanya ya. Bersih. Nah, karena hari kita ini akan belajar, jadi suasana kelas harus bersih, harus rapi ya. Coba bajunya udah rapi? Coba sekarang kita baca doa dulu ya sebelum belajar ya. Mana kailnya di sini? Ini. Oh iya. Boleh. Siapkan baca doanya dalam hati ya. Kita dalam hati dimulai. Selesai. Ya, selesai. Tapi sebelum tadi kan baca doa Al-Fatihahnya di dalam hati ya. Tapi Ibu ingin kalian bisa nggak surat Al-Insyirah? Bisa? Coba tangannya di dada yuk semuanya yuk, tangannya yuk. Kenapa Ibu harus pegang dadanya simpan di sini ya tangannya? Karena di sini ada hati. Kita baca surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh solehah, dilembutkan hatinya ya. Ya, kita baca surat Al-Insyirah bareng-bareng. Gak boleh di dalam hati ya, ini langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, mudah-mudahan hati kalian lembut ya setelah membaca surat Al-Insyirah. Ya, sekarang Ibu mau coba, kan kalian itu semuanya sudah ya kesepakatan kelas ya. Ibu hanya mengingatkan apa aja coba kesepakatan kita sebelum belajar. Ya, tidak boleh ikut. Ya, kesepakatan udah tadi. Terus tidak boleh ngobrol di kelas. Kemudian tidak boleh apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Kemudian apa lagi? Kalau guru lagi ngomong di depan kelas itu harus diperhatikan. Terus kalau misalnya kalian mau bertanya harus mengangkat tangan. Jadi kalau mau bicara harus angkat tangan dulu baru boleh bicara. Ya, itu kesepakatan
kita waktu hari kemarin ya. Kemudian untuk mengenang atau supaya rasa nasionalisme kita makin tinggi, kita makin cinta tanah air, sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri. Bentar ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah ragamnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, boleh duduk lagi. Ya. Biar tambah semangat, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, udah hafal kan? Udah bisa kan? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, sekolah tinggi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Yes. Biar tambah semangat lagi, sekali lagi yang kurang kompak kayaknya ya. Yuk, sekali lagi yuk. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, sekolah tinggi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat. Yes. Semangat hebat ya. Semangat belajar hari ini. Ya. Untuk minggu yang lalu kita belajar apa ya bahasa Indonesia teh? Kita belajar kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya.
Untuk kali ini kita akan mempelajari deskripsi, teks deskripsi atau kalimat deskripsi. Ya. Coba sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau tanya, di sini anak-anak suka liburan tidak? Biasanya liburan kemana? Pantai. Pantai. Terus kemana lagi? Ke City Mall, ada yang ke mall, boleh. Kemana lagi? Bandung. Ya, boleh, bisa ya. Tapi Ibu ingin tahu, kan kalau di Cianjur itu ada namanya Kebun Raya Cibodas. Ya, di Kebun Raya Cibodas itu banyak tanaman, banyak rumput-rumput ya. Iya tidak? Ya. Di sini semuanya pernah ke Kebun Raya Cibodas? Angkat tangan. Siapa yang pernah ke Taman Raya Cibodas? Hampir semua ya. Ya, hampir semuanya. Kenapa hampir semuanya? Karena Kebun Raya Cibodas itu tempatnya kan letaknya itu ada di Cianjur ya. Jadi kita pasti semuanya sudah pernah ke sana. Ada apa aja tadi udah disebutkan sama Ibu, ada apa aja di sana? Oh, ada monyet. Ada apa lagi? Kuda. Oh, ada kuda, naik kuda ya. Kemudian ada apa lagi? Ada pohon. Ada apa lagi? Ada satu yang tidak ada di taman lainnya. Ada bunga apa? Biasanya ada bunga apa yang baunya menyengat? Oh iya, bunga papai ya. Di taman lain tidak ada. Itu ciri khas di Kebun Raya Cibodas. Ada taman lumut juga kan? Ada. Sungai-sungai ada nggak? Ada. Kemudian suasananya gimana di sana? Dingin. Dingin. Kemudian anginnya gimana? Adem. Terus suasananya gitu sejuk, dingin, enak ya? Ya, anak-anak semuanya sudah pernah ke Kebun Raya Cibodas. Tahu nggak anak-anak? Ketika kalian tadi menceritakan ada tumbuhan, ada ya pohon, ada sungai, ada monyet, itu sama halnya dengan kalian mendeskripsikan. Ya, itu sama dengan mendeskripsikan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai belajar teks deskripsi atau karangan deskripsi. Ya. Sebentar ya, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menemukan informasi eksplisit dari objek atau lokasi yang di lingkungan sekolah dengan tepat. Yang keduanya, tujuannya yaitu menyimpulkan informasi menjadi tulisan deskriptif yang padu dan kreatif. Ya. Anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengarang deskripsi. Deskripsi itu, karangan deskripsi itu tidak hanya asal-asalan kita mengarang, tapi kita juga harus bisa menggambarkan sesuatu hal, sesuatu objek. Contohnya bisa itu manusia, bisa itu hewan, bisa itu peristiwa, ataupun bisa juga tempat wisata tadi kan? Iya. Itu namanya teks deskripsi. Ada yang mau tanya dari sini? Tidak ada. Ya, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini ada pengertian deskripsi. Tadi udah ya sama Ibu dijelaskan. Nah, di sini coba lihat. Teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan objek, tempat, orang, hewan, atau peristiwa secara rinci. Secara rinci atau secara detail. Jadi harus disebutkan. Tadi kata Ibu ada apa aja di sana,
gimana suasananya seperti tadi di Taman Raya Cibodas ya. Kemudian membuat pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan atau mengalami langsung objek tersebut. Contohnya sepeda, komputer, atau alat musik. Nah, di sini anak-anak di rumah punya alat kesayangan tidak atau benda kesayangan? Apa aja nih? HP ya pasti. Terus apa lagi? Hah? Gitar. Tapi sama gitar. Sepeda kesayangan. Nah, itu bisa dijadikan objek sebuah ceritakan deskripsi. Ya, misalnya bisa diceritakan sepeda kesayanganku. Setiap hari saya selalu menggunakan sepeda ke sekolah. Oh, dalam menuliskan teks deskripsi atau karangan, kalian juga mungkin bisa melihat langsung contohnya. Misalnya kata ibu, coba kalian ceritakan tentang ruangan kelas ini. Ya? Ya. Biar nggak bosan, biar nggak. Jadi pembelajaran lebih nyenangkan. Yuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lunggulut tangan digulung, bulan berikan dipakai pundak. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, buka menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, buka menjadi empat bukuan kamera cetek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, buka menjadi enam bukuan kamera tinggi. Nah, sekarang kalian akan melaksanakan tugas kelompok. Di sini ibu punya gambar. Ini apa? Sekolah. Kemudian ada gambar lab komputer. Terus ada perpustakaan. Ada perpustakaan sekolah juga. Kemarin pertemuan sebelumnya kan ibu sudah membuat kalian berkelompok di sini dan sudah menentukan mana ketuanya kan? Kemarin sudah ya? Coba sekarang ketuanya boleh ke depan. Ayo ketua kelompoknya boleh ke depan. Dari gambar ini kalian boleh pilih. Boleh pilih? Boleh. Boleh. Dan boleh duduk kembali. Nah, sudah? Coba dilihatkan ke anggotanya masing-masing dan boleh kalian lihat dulu gambar itu gambar apa? Itu merupakan gambar yang akan menjadikan objek untuk kalian ceritakan sebagai karangan deskripsi. Suasananya gimana? Lihat kalau di tempat sholat itu pasti tenang. Berisik gak kira-kira kalau di sholat? Ya, bisa itu dijadikan sebuah objek karangan deskripsi. Ya, coba kalian bayangkan dulu di sana ada apa aja, di sana suasananya gimana, ya bisa ya. Sama siapa aja. Ya, as. Bisa di-upload. Ya.
masuk kelompok 4. Oh, Martin. Ya, pasti kalau Martin. Ayo. Biasanya yang menempel-nempel laki-laki ya laki-laki. Sekarang Ibu minta kalian mengoreksi karangan deskripsi dari kelompok lain. Misalnya kelompok 1 bisa mengomentari atau gimana karangannya, bagus tidak, gimana karangannya, apakah sesuai dengan yang digambar, kemudian objeknya sama ceritanya, ciri-cirinya sama enggak gitu ya. Nanti kalian di sini mulai dari kelompok 2 berarti dinilainya sama kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 boleh coba baca dulu ya semuanya ke depan yuk. Aduh, coba lihat baca dulu. Gimana hasil kelompok 2? Ya, sudah dibacanya? Nah, ya, mau sudah boleh duduk lagi. Nggak ada matematika. Duduk lagi, nanti kalian di sini membuat ini baginya gimana, halaman tersebut gimana. Ini tuh kelompok berapa? 2 ya, sama ini. Saya kurang. Ya. Ada matematika. Ini hanya contoh salah satu aja ya. Jadi nggak semuanya yang komentarin. Jadi ini hanya satu aja. Mungkin sana nanti waktunya nggak cukup ya. Nanti kalian juga harus ada pembelajaran lain. Jadi yang dikomentarin cuma kelompok 2 aja. Ya. Enggak dari kelompok terus latihannya apa? Ya, sambil ini menulis komentarnya terhadap kelompok 2, kita panggil kelompok 2 untuk presentasi. Setuju nggak? Setuju. Nah, ayo kelompok 2 kita ke depan, beri tepuk tangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian ini, yaitu ruangan lab komputer. Ruang lab komputer adalah ruangan yang digunakan untuk pemakaian laptop seperti kegiatan ASR, ANPK, dan lain sebagainya. Ruangan itu juga banyak kursi dan meja. Ruangan lab komputer di sekolah terkadang digunakan sebagai desktop PAI yang bergambar atau situs terkadang ruangan komputer sekolah pun adalah ajaran yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kelompok 2 udah mempresentasikan tadi, katanya mereka menceritakan atau membuat karangan deskripsi tentang apa? Gambarnya tentang lab komputer ya. Kemudian dari kelompok ini katanya akan mengomentari, boleh perwakilannya berdiri aja saya. Nggak usah ini, bacakan aja. Perhatikan ya teman-teman yang lainnya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 akan mengomentari hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Ada kurangnya datanya. Apa kurangnya? Belajar matematika. Kelebihannya deskripsinya bagus, cuma itu kurang matematika di dalam pelajarannya. Yang tulis ada ya, boleh. Gimana komentarnya, bisa diterima? Katanya dalam komputer itu harusnya ada adanya gitu ya, bisa diterima ya. Nah, komentar itu bukan berarti jadi marah, enggak, tapi itu untuk supaya menjadi lebih bagus lagi nanti dari teks deskripsinya. Boleh beri tepuk tangan dulu. Sudah ya, semuanya sudah menulis teks deskripsi. Gimana? Ada kesulitan nggak kira-kira? Ada kesulitan nggak? Nggak ada, mudah ya? Mudah. Ya, kalau kita bisa melihat, nanti bisa dituliskan ada apa aja. Bisa mendengar, mendengar suara apa aja. Jadi teks deskripsi itu tidak sulit ternyata ya. Mengarang teks deskripsi itu tidak sulit ternyata ya. Kalau kita mempunyai atau kita tahu langkah-langkahnya seperti apa ya. Kemudian gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak menulis teks deskripsi? Semuanya senang? Senangnya gimana? Ya senang karena mungkin kalian juga bisa menambah ilmu ya, terus menambah kosakata juga dengan kalian mengarang itu bisa menambah ilmu. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari teks
Ya, untuk sekian pelajaran dari Ibu, kita baca doa bersama-sama. Ucapkan Alhamdulillah. Siap-siap kita pulang. Sampahnya jangan lupa dilihat dulu. Kalau ada sampah, pegang dulu nanti buangnya. Ya. Untuk mereka beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sampai jumpa lagi di esok hari. Yuk, rapi-rapi. Nanti sampahnya dibawa ya, di luar. Yang rapi boleh pulang. Kira-kira yang kelompoknya paling rapi siapa ya? Sepertinya kelompok yang tadi presentasi boleh pulang.